Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima materi yang akan ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra hingga sampai ke Indonesia. Faktor yang pertama yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Seperti yang kita ketahui, kota Konstantinopel pada saat itu adalah merupakan pusat perdagangan rempah-rempah bagi bangsa Eropa dan Asia. Setelah kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, yang pada saat itu Turki dipimpin oleh Raja Muhammad II, melarang kota Konstantinopel dijadikan untuk pusat perdagangan rempah-rempah, sehingga bangsa Eropa kesulitan di dalam mencari rempah-rempah yang mereka butuhkan pada saat itu. Faktor yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra dengan ditemukannya peta, kompas yang mempermudah orang Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra yang lebih jauh. Faktor yang ketiga yaitu berkembangnya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Teori heliosentris yaitu teori yang menyatakan bahwa bumi ini bulat, sehingga inilah yang menjadi daya tarik bagi bangsa Eropa untuk membuktikan teori tersebut benar atau tidak. Faktor yang keempat yaitu semboyan 3G, God, Glory, dan Gospel. God adalah kekayaan, Glory adalah kejayaan, dan Gospel adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, adapun negara-negara pelopor penjelajah samudra pada saat itu yaitu negara Portugis dan negara Spanyol. Sekarang kita masuk kepada negara Portugis. Pelaut Portugis yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias berangkat dari Portugis pada tahun 1487. Bartolomeu Dias melakukan pelayaran menyusuri pantai barat Afrika hingga sampai di ujung selatan benua Afrika. Saat tiba di ujung selatan benua Afrika itu, kapal Bartolomeu Dias terkena badai topan. Setelah badai reda, ia kembali ke Portugis. Ujung selatan benua Afrika tempat Bartolomeu Dias mendarat itu kemudian dinamai dengan Tanjung Harapan. Pada tahun 1497, Raja Portugis memerintahkan Vasco da Gama untuk memimpin sebuah ekspedisi pelayaran ke timur dengan tujuan menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dengan kekuatan 4 buah kapal, rombongan Vasco da Gama bertolak dari Lisabon dan juga berlayar menyusuri pantai barat Afrika sampai di Tanjung Harapan. Pada tanggal 20 Mei 1498, Vasco da Gama sampai di Calicut dan Goa di pantai barat India. Di Goa, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Ia kemudian memasang tugu batu Padrao sebagai tanda daerah kekuasaan Portugis. Vasco da Gama dan para pedagang dari Portugis mengira bahwa daerah India adalah daerah penghasil rempah-rempah. Beberapa tahun kemudian, orang-orang Portugis baru menyadari kekeliruannya bahwa India bukanlah sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Orang-orang Portugis mengetahui bahwa ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu di Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi Portugis dilanjutkan menuju wilayah Malaka. Ekspedisi Portugis selanjutnya dipimpin Alfonso de Albuquerque. Sesampainya di perairan Selat Malaka, Alfonso de Albuquerque dengan armadanya berusaha menguasai Malaka. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai kerajaan Malaka. Nah, itu tentang negara Portugis. Sekarang kita masuk kepada negara Spanyol. Pelaut yang mewakili Spanyol sampai ke dunia timur adalah Ferdinand Magalhães. Magalhães adalah pelaut Portugis yang pada akhirnya bekerja untuk pemerintah Spanyol. Ia mempersiapkan suatu ekspedisi untuk mencari jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah.
Pada tahun 1519, rombongan Magalhaens dengan 5 buah kapal berangkat dari Spanyol. Wakil Magalhaens dalam ekspedisi ini adalah Kapten Juan Sebastian Delcano. Turut serta dalam rombongan adalah seorang penulis dari Italia bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magalhaens. Ekspedisi Magalhaens menempuh jalur pelayaran yang sama dengan yang ditempuh Christopher Columbus. Jalur itu melalui Samudra Atlantik, terus ke barat, sampai di pantai timur Amerika Selatan, dan terus ke selatan. Rombongan Magalhaens tiba di sebuah selat di ujung selatan benua Amerika, yang kemudian disebut dengan Selat Magalhaens. Pada tahun 1521, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magalhaens di Kepulauan Masapa. Kepulauan itu kemudian lebih dikenal dengan nama Filipina. Di kepulauan itu Magalhaens mendirikan sebuah tugu peringatan untuk menyatakan bahwa kepulauan itu menjadi milik Spanyol. Selain itu, Magalhaens juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Tindakan penguasaan daerah dan penyebaran agama Kristen itu telah menimbulkan perlawanan dari orang-orang Mactan. Dalam sebuah pertikaian, Magalhaens terbunuh dalam perlawanan itu. Selanjutnya, pelayaran dilanjutkan oleh anak buah Magalhaens yang dipimpin oleh Juan Sebastian Delcano menuju ke arah selatan, yaitu Indonesia. Rombongan Delcano berhasil membeli rempah-rempah di Maluku untuk dibawa pulang ke Spanyol. Dalam perjalanan pulang, Delcano tidak menempuh rute pelayaran seperti saat berangkat. Akan tetapi, ia melanjutkan pelayaran menuju ke arah barat melewati Samudra Hindia hingga Tanjung Harapan dan kembali ke Eropa. Dengan demikian, Magalhaens Delcano merupakan pengeliling dunia pertama. Nah, itulah materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.